Al-Insyiqaq, surah 84 ayat ke-19. Ayat ini yang nanti kita tadaburi, yang kita bersamai, supaya nanti setiap insan mengambil pelajaran dari ayat ini. Al-Insyiqaq ayat 19. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayat 19. Ayat ini tolong jadi pegangan prinsip hidup dan jangan pernah dilepas. Latar kabunna tabaqan al tabaqa. Sungguh kalian nanti akan melewati, menjalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Rumus menjalani hidup itu ada 3. Yang pertama, jalani. Yang kedua, nikmati. Yang ketiga, syukuri. Yang pertama apa? Jalani. Yang kedua, nikmati. Yang ketiga, yang pertama dulu. La tarkabunna tabaqan tabaqa. Kamu akan menjalani tingkatan demi tingkatan dalam hidupmu. Kalau sekolah ada tingkatannya. Pertama PAUD, lanjut TK, lanjut SD, lanjut SMP, lanjut SMA, lanjut perguruan tinggi dan seterusnya. Itu tingkatan dalam pendidikan. Tapi kalau kehidupan, tingkatannya itu roller coaster terlihatnya, tapi sebenarnya membuat seorang hamba itu grafiknya kalau benar taatnya begini jemaah. Dia memang akan begini dalam hidupnya, tapi kalau dia benar seperti roller coaster hidup ini, kadang kita naik bahagia kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin, tiba-tiba bangkrut, tiada tersisa, tiba-tiba terbakar, nggak ada bekas yang tersisa, tiba-tiba uang kita ditilep orang, dikhianati orang, dibawa kabur orang. Memang akan seperti ini jamaah grafiknya, tapi kalau dia tetap taat, menjalani sesuai dengan yang Allah inginkan seperti rumus yang pertama, grafik itu getar sedikit, pada akhirnya akan membuat seorang hamba naik begini. Waktu itu Rasulullah SAW fase 5 sampai 7 tahun gembala kambing. Ini fase di mana Allah mengajarkan baginda SAW untuk siap dipimpin sebelum nantinya beliau memimpin. Dipimpin oleh siapa? Ownernya kambing. Tapi beliau dari kecil latihan memimpin, menggembala domba atau menggembala kambing. Tapi pemiliknya yang mana beliau diamanahkan kambing, domba,
Berarti beliau sedang bekerja kepada seorang pemimpin yang beliau dipinta untuk siap dipimpin, siap memimpin. Fase 5 sampai 7 tahun, tingkatan itu yang Nabi lewati. 7 tahun Nabi mulai diajari ekspor, ikut dalam perjalanan dagang, ikut dalam kulaan, ikut ke Yaman, ikut ke Syam, kulaan madu, kulaan kain-kain dari Yaman, kulaan hal-hal yang dekat dalam kehidupan dan dipakai dalam keseharian kayak parfum, minyak wangi. Itu Nabi dari umur 7 tahun dikenalin sama Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk melewati fase tingkatan itu demi tingkatan itu. Ini pentingnya memahami bahwa manusia itu berproses. Kalau bahasa Jawa, bejo tidak datang ujuk-ujuk. Bejo itu nggak datang ujuk. Yang kita lihat sekarang bejo, dia tuh udah berproses panjang, cuman kita aja nggak ngelihat. Rasulullah umur 7 tahun sering ikut perjalanan dagang, kulaan, obrolan di jalan, obrolan tentang strategi, dagang, gimana perniagaan, apa yang paling sering sold out, produk apa yang paling best seller. Bahasa kita sekarang gitu ya jemaah. Teknik marketing diajarin, komposisi jualannya diajarin, riset pasarnya gimana diajarin. Sehingga beliau karena jam terbang dari umur 7 tahun diajak untuk kulaan dan segala macam, naik tingkat umur 12 tahun, Rasulullah SAW sudah ekspor impor. 12 tahun kelas berapa SD? Kelas 6. Sekarang kita kelas 6 lagi ngapain jemaah? Main. Main ya kelas 6 ya. Sekolah TK 2 tahun. SD 6 tahun, berapa tahun? 8. SMP 3 tahun, berapa tahun? 11. 11 tahun tambah 3 tahun SMA, berapa tahun? 14. 14 tambah perguruan tinggi 4 tahun, berapa tahun? 18 tahun. Saya tanya, jawab jujur, berapa persen dari semua ilmu yang Anda pelajari dari SD sampai perguruan tinggi yang dipakai dalam kehidupan nyata? Berapa persen? Ada 100%? 90%? 80%? 50%? Terus selama ini kita sekolah bahasannya apa jemaah? Apa yang kita pelajari sekarang? Pertanyaan besarnya, ini kita yang males-malesan sekolahnya, atau ada ilmu yang kurang tepat untuk diajarkan kepada kita sampai anak lulus S1 masih bingung mau berbuat apa? Kira-kira yang pertama apa yang kedua? Apa kita? Dua-duanya? Kitanya juga malas ya jemaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, realita lapangan. Lulus S1 tidak menjamin dia dapat kerjaan, betul? Fakta lapangan. Lulus S1 kadang masih bingung, saya mau ngapain ya, betul? Padahal dulu Muhammad Al-Fatih kecil, Rasulullah kecil, Sayyidina Abdullah bin Abbas kecil, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab kecil. Beliau udah tahu dari kecilnya, saya mau ngapain, saya mau mengarah kemana. Mereka udah tahu banget jemaah. Maka pernikahan umur 9 tahun, 12 tahun, 16 tahun, pada zaman itu tuh pernikahan yang wajar dan biasa aja. Karena secara mental, mereka punya mental yang sudah melewati tempaan, didikan, tingkatan yang hebat dalam menjalani kehidupan. Bedanya di situ. Tadi yang saya jawab, saya dengar jawaban jamaah, ternyata toh pun kita kalau melihat pelajaran yang kita pelajari di tempo dulu dan sekarang apakah terpakai 100%? Jawabannya tidak. Yang terpakai berapa persen? Riset membuktikan sekitar 20-30% dari ilmu yang pernah kita pelajari dan akhirnya dipakai. Yang lulusan pertanian terus kerjanya bukan di tani, ada atau enggak? Banyak. Luar biasa. Seperti itulah kadang realita di lapangan. Tidak melulu sesuai dengan bagaimana tingkatan hidup yang kita jalani. Tapi tetap jemaah. Bukan berarti habis ini udah nak gak usah sekolah nak kata Ustadz Irfan. Waduh. Bukan sedang ke arah sana pembicaraan ini jemaah. Maksud pembicaraan ini adalah belajarlah untuk menjalani hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki.
Lalu latih diri untuk mempelajari juga yang Allah kehendaki. Sehingga nanti waktu kita tuh nggak terbuang sia-sia. Kebayang nggak? Kalau tadi 18 tahun kita habis waktunya ternyata yang kepake cuma 20-30%. Kebayang nggak? 70% sampai 80% sisanya waktu kita berarti terbuang sia-sia begitu aja. Harusnya boleh jadi ada tingkatan hidup yang udah lebih tinggi kita duduki tapi nggak nyampe ke sana sebab ada kesia-siaan yang terlewat. Nggak apa-apa jamaah, itu ambil jadi pelajaran. Next, kita harus tahu anak saya arahnya kemana, sekolahnya di mana, siapa gurunya, seterusnya kita udah mulai ada ancang-ancang dari sekarang. Supaya nggak terulang kejadian itu. Kalau dulu kita adalah produk yang cuma menikmati 20% dari semua ilmu yang pernah dipelajari, anak kita minimal mereka harus menikmati katakanlah terlalu tinggi 50% dari setiap waktu yang mereka lalui, ilmu yang mereka pelajari. Dan fitrahnya anak-anak kita hadirin mempelajari adabnya sebelum ilmunya. Ajari mereka tentang adab. Di Jepang, ada teman kami 4,5 tahun di Jepang, beliau kerja di Panahom. Pernah cerita, Herdias Prilastono namanya beliau, semoga Allah jaga beliau. Beliau cerita bahwa di Jepang itu anak SD ada satu waktu diajarin khusus ngantri jemaah. Diajarin ngapain? Ngantri. Kalau kita ngelihat antrian panjang, tolong dong bisa dong ada jalur kilat nggak nih? Dia diajarin ngantri. Ngantri itu ternyata ada waktunya, ada timingnya, ada bagaimana nanti dia bersikap dalam antriannya. Nyelak, kalau nyelak tuh apa bahasa sekarang? Nyerobot gitu. Nggak ada diajarin nyerobot. Jalani hidup tobakan an tobak. Rasulullah umur 12 tahun ekspor impor, Rasulullah 12 tahun menikmati hidup beliau dengan sudah menjadi pedagang, 15 tahun sudah cash flow-nya jalan, 15 tahun jemaah, 17 tahun udah kaya raya, 20 tahun miliarder, 25 tahun menikahi wanita yang triliuner, bayangin. Royal wedding terbaik. Latar kabunna tabaqan atabaqa. Maka kamu akan lewati, kamu akan jalani tahapan demi tahapan, proses demi proses, tingkatan demi tingkatan. Hadirin yang lagi punya impian diet, ingin ngurusin badan, apakah hanya dengan 1 kali nge-gym langsung kurus di hari itu juga? Atau setelah 300 kali nge-gym baru terasa dampaknya? Yang pertama atau yang kedua? Sama seorang laki-laki yang ingin berotot, dia nggak bisa sekali datang ke gym. Proses panjang. Dia setahun nge-gym, bahkan orang-orang yang hari ini terlihat luar biasa secara postur badannya ideal, six-pack dan segala macam. Boleh ditanya, udah berapa tahun mas nge-gym? Minimal mereka akan jawab, ini hasil 2 tahunan. Bahkan di antara mereka ada yang lebih. Saya udah nge-gym dari 2010. 13 tahun ternyata. Seperti itulah iman. Kalau tadi saya tarik ke dalam pembahasan berproses hidup, nge-gym, ingin diet supaya terlihat lebih ramping misalkan. Sekarang saya tarik seperti itulah iman. Apakah istiqomah dibentuk dalam sehari? Tidak. Istiqomah dibentuk dalam perjalanan yang panjang. Apakah kita menjadi pintar hanya dalam sekali kajian yang kita ikuti? Tidak. Kita menjadi pintar karena ada banyak kajian yang kita dalami, yang kita ikuti dari beragam pemateri. Yang pemateri ini punya wawasan, latar belakang pendidikan, teman bergaul, program-program dan segala macamnya yang membuat kita punya khazanah ilmu yang lebih lebar, lebih luas. Iman jemaah. Bukan cuma dibangun semalam, iman dibangun setiap hari, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ada falsafah Jepang, kalau kamu terjatuh 7 kali, kamu harus bangkit berapa kali? 8 kali. Kalau kita jatuh 10 kali, kita harus bangkit berapa kali? 11 kali. Kalau kita jatuh 1000 kali, kita harus bangkit berapa kali? 1001 kali. Rasulullah pernah bersabda, sabda Nabi,
kalian akan melewati fase-fase di mana kadang iman kalian semangat, tapi suatu saat nanti kalian akan futur. Kalian akan lewati fase futur, malas beramal, malas ngaji, malas kajian. Kalian akan melewati fase itu. Tapi siapa yang rasa malasnya membuat dia semakin dekat sama Allah, artinya dia nggak malas, dia terus aja mengejar Allah, mendekati Allah, dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang rasa malasnya menghantarkan dia kepada kemaksiatan, dia yang binasa, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup nih tentang proses. Yang pertama, la tarkabunna tabaqan tabaqa. Harus menjalani tingkatan demi tingkatan yang dilewati. Jamaah sekarang ada di fase masing-masing kita berbeda-beda. Mungkin ada yang di fasenya adalah lagi cari jodoh. Mbak-mbak yang belum nikah, tengok kanan kirinya, siapa tahu itu ibu mertuanya. Calon ibu mertua. Ibu mertua silakan dilihat, kalau ada yang paling depan mbak-mbak belum nikah, itu patut dipertimbangkan jadi calon mantunya ibunda. Karena datang lebih pagi, datang lebih awal, duduk di paling depan, punya semangat yang lebih besar insya Allah. Masing-masing itu kan beda tuh. Ada yang sedang cari pasangan, ada yang sedang ke rumah tangganya, ada yang sedang prosesnya mau naik lebih tinggi, ada yang prosesnya mau berkarir di bidang sosial media atau marketing, atau dia sedang menjadi content creator, atau dia menjadi banyak cerita dalam hidupnya. Tapi yang harus dipegang sabarnya menjalani tobakon an tobak, tingkatan demi tingkatan. Hati-hati ya jemaah, masih ingat penyakit istibta? Hampir sering kami mengulang, penyakit istibta itu adalah penyakit orang ingin cepat terlihat sukses padahal belum waktunya. Istibta. Penyakit apa namanya? Istibta. Ingin cepat terlihat sukses padahal belum waktunya. Dia ingin cepat-cepat menaiki tangga yang ke-100 padahal tangga 1 sampai ke 99 belum pernah dia pijaki. Rasulullah tuh bertahap, ngajarin kita bertahap. Sebelum nanti baginda Shallallahu Alaihi Wasallam stable, sustainable, beliau dapat mengakomodir segala suasana di beragam macam isi kepala. Pada usia 40 tahun diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul. Beliau tuh udah melewati, beliau udah melewati perjalanan yang panjang untuk itu hadirin. Hidup juga sama, dan ujung dari perjalanan kita adalah kematian. Silakan rencanakan yang baik, rencanakan yang bagus. Saya tahun 2023 mau rencana A, rencana B, rencana C. Dengan sedetil-detilnya pencapaian, dengan segamblang-gamblangnya rundown, dengan apa saja hal-hal kecil yang harus kita lakukan, karena hal-hal kecil yang ternyata merubah hal-hal besar yang di kemudian. Jamaah kadang nggak sadar toh bahwa hal kecil yang kita anggap sepele dilakukan secara rutin terus menerus itu yang mengubah kita sampai menjadi sosok seperti apa. Contoh, jamaah yang terbiasa tidur larut malam, kebiasaan begadang, kesiangan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1 tahun terus kesiangan, 2 tahun terus kesiangan, lama-lama itu jadi pola. Lama-lama awal paginya kita sudah males, kemalasan itu berlanjut sampai kesalahan atau kemalasan itu berlanjut sampai berikut-berikutnya. Selalu begitu. Hadirin mohon dengan hormat boleh berkenan maju ke depan biar yang di belakang nanti bisa masuk. Agak maju jamaah, jazakumullah khair. La tarkabunna tabaqan tabaqa. Jalani yang harus dijalani. Kalau emang sekarang kita harus lewat jadi karyawan dulu, lewat jadi karyawan dulu. Kalau memang kita berkarir diawali dengan 0, lewati 0 itu dulu. Kalau memang suami kita berkarir
dalam sebuah lembaga perusahaan, dia harus lewati masa-masa jadi OB, office boy dulu, nggak apa-apa, bismillah, jadilah istri yang mensupport suaminya lewati masa-masa itu. Jangan maunya instan tapi dengan cara-cara yang nggak baik. Ingat, hidup itu tobakon an tobak, harus melewati tingkatan demi tingkatan. Akhirnya Rasulullah 40 tahun udah nggak mikir dunia. Mikirnya tentang dakwah, mikirnya tentang umat, mikirnya tentang menyampaikan risalah Quran. Gak kepikir umur 40 tahun Nabi tentang dakwah. Kenapa? Sudah selesai bab finansial. Karena Nabi sudah ekspor impor dari umur berapa tadi? 12 tahun. Kebayang gak jemaah kalau dari kelas 6 SD Anda sudah jualan, di depan saya ini mungkin udah Masya Allah tabarakallah. Nabi 12 tahun udah nyampe di titik itu. Jadi wajar kalau 40 tahun Nabi udah gak mikirin dapat uang dari mana ya, nanti gimana ya. Fokus selain semua atas taufik pertolongan Allah. Tapi Nabi umur 40 tahun diangkat Nabi, diangkat Rasul, fokus hanya menyampaikan risalah. Bahkan uangnya Bunda Khadijah yang triliunan, uangnya yang Nabi Muhammad SAW miliki jumlahnya miliaran, habis untuk dakwah. Habis untuk dakwah. Waktu kaum muslimin di embargo, Bunda Khadijah itu sampai bilang, wahai suamiku sayang, pakai harta ini untuk menyelamatkan kaum muslimin, untuk membantu hidupnya mereka. Waktu Sayyidina Abu Bakar itu diblok, gak boleh ada yang beli ke tokonya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Dia muslim, semua takut beli di Sayyidina Abu Bakar, gak ada yang beli. Sedangkan gerbong belakangnya Sayyidina Abu Bakar ini banyak orang, ada karyawannya, ada staf-stafnya, ada orang-orangnya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya banyak gerbong di belakangnya. Beliau bisa karena beliau punya tabungan, beliau menghidupinya. Tapi yang lain, salah satunya dibiayai oleh Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Itu arti perjuangan. Jadi yang jamaah dapat hari ini bentuknya iman, proses perjalanan panjang dari dakwahnya Rasulullah dan para sahabat, bukan cuma sekedar ucap, bukan cuma sekedar perilaku, tapi harta mereka habis di situ, harta mereka tertuang di situ, ilmu mereka, waktu mereka semuanya habis sampai Islam hinggap ke tanah Jawa, sampailah dia ke Wonosobo. Makanya kita bisa menikmati indahnya mencintai Nabi Muhammad, indahnya mencintai Bunda Khadijah, indahnya meneladani Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, istri Fatimatuz Zahra, putri Rasulullah Muhammad SAW. Itu hidup jemaah. Hidup tuh berproses melewati tahapan demi tahapan sebagaimana Allah berfirman, la tarkabunna tabaqan tabaqa. Maka kamu akan menjalani proses hidup setahap demi setahap, satu tingkatan demi satu tingkatan. Hidup yang bagus adalah hidup yang kita menjalaninya hanya karena Allah. Ini hidup yang baik. Dan berlatih jamaah dalam menjalani hidup untuk tidak pamrih kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah. Sulit memang, tapi pelan-pelan bisa. Karena siapa yang pamrihnya kepada makhluk biasanya cenderung lebih sering kecewa. Tapi kalau jamaah berharapnya kepada Allah, saat seseorang menolong orang lain tanpa pernah berharap bahwa orang yang dia tolong akan menolongnya balik, suatu ketika kalau dia sedang dalam kesusahan, Allah langsung yang akan menolong dia. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi aunil akhi. Allah akan terus menerus, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba ini mau menolong saudaranya. Jalani hidup sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah mau kita ke kanan, beloklah ke kanan. Allah mau kita lurus, imshi mustaqiman, luruslah, jalan lurus jemaah. Allah mau kita hadir ke majelis ilmu, hadiri majelis ilmu. Betapapun beratnya, betapapun sulitnya, tapi ingat minta ridhonya suami. Suami nggak ridho gimana? Ajak suami ngaji bareng. Tapi di sini perempuan semua, nanti disediakan bisa di sebelah sana nanti laki-lakinya. Tapi misalkan suami kerja, live streaming jauh. Kerjanya kan masih sendiri, maksudnya kerja dagang sendiri, live streaming bisa.
kasih linknya. Sudah datang saatnya, sudah datang masanya di mana setiap orang itu harus siap melewati tingkatan demi tingkatan. Nomor 2. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Fama lahum la yu'minun. Kenapa sih kok nggak mau beriman? Kenapa sih kok nggak mau beriman? Setelah aku kasih kehidupan yang kamu jalani, kenapa kamu nggak mau menikmati hidupmu penuh dengan keimanan kepada aku? Nomor 2, nikmati hidup dengan iman. Nomor 2, nikmati hidup dengan iman. Hadirin, sesuatu itu kan terasa nikmat kalau punya 3. Nikmat iman 3, sabda Nabi. La tajidu halawatal iman. Sabda Nabi, kamu tidak akan pernah dapat manisnya iman sebelum 3 ini kamu pegang. Yang pertama, Allah wa rasuluhu ahab mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kita sayang sama pasangan, tapi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Kita mencintai orang tua, mentakzimi orang tua, menghormati orang tua kita, tapi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai, ta'zimi. Kita sayang kepada anak kandung kita, tapi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Baru merasakan manisnya iman. Maka manisnya iman tidak akan didapat kecuali dengan 3. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, saling berteman, bersahabat, mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Kemudian yang ketiga, yang kedua, saling mencintai, saling bersahabat, saling berteman karena Allah dan membenci pun juga karena Allah. Terus yang ketiga, dia enggan kembali ke masa lalunya sebagaimana tidak mau dia masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, sabda Nabi, dia nggak mau kembali ke masa lalu, masa-masa jahiliyahnya dulu. Sekarang udah istiqomah, dia nggak mau balik ke masa itu. Sekarang udah ngaji, dia nggak mau balik ke masa-masa itu. Sekarang sudah belajar pelan-pelan, mengerti pelan-pelan, memahami pelan-pelan bahwa yang halal jelas, yang haram jelas. Perlahan dari yang haram-haram dia tepiskan jauh-jauh, tepikan jauh-jauh, pinggirkan dalam hidupnya sampai tak tersentuh yang haram kecuali apa yang Allah cintai yang dia lakukan. 3 syarat dapat manisnya iman. Allah Rasulnya lebih dicintai, saling berteman karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Terus yang ketiga apa? Enggan kembali ke masa lalu yang buruk, sebagaimana enggannya seorang hamba dilempar ke jurang api neraka. Punya 3 ini, manisnya iman akan kita raih. Punya 3 ini, indahnya dan lezatnya iman akan kita dapatkan. Pelan-pelan ya jemaah, belajar menikmati hidup, proses takaran menikmatinya itu bukan takaran manusia. Tapi timbangan menikmati hidup adalah timbangan fama lahum la yu'minun. Nikmatnya hidup melalui kacamata iman. Kenapa kita enggan beriman? Makanya kan Allah tanya, kamu nih aneh ya, kamu sudah aku izinkan menjalani hidup. Sudah jalani hidup? Sudah. Kenapa kamu nggak menikmati? Dengan cara apa menikmati hidup? Iman. Hadirin, Rasulullah pernah bersabda, sabda Nabi, ajaban li amril mu'min inna kulla amruhu khair. Sabda Nabi, sungguh beruntung jadi orang beriman. Kenapa? Karena semuanya nikmat.
menakjubkan. Sabda Nabi, kalau dikasih nikmat bersyukur itu baik buat dia, kalau dikasih ujian dia bersabar itu pun juga baik buat dia. Adakah yang lebih tahu mana yang terbaik buat diri kita selain Allah? Gak ada. Hadirin punya rencana? Punya? Tulis rencana itu di atas selembar kertas dengan pensil jemaah. Lalu serahkan penghapusnya kepada Allah. Agar kalau rencana ini dalam pandangan Allah gak baik buat kita, Allah akan hapus rencana itu lalu Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan selalu berpikiran bahwa rencana saya lah yang terbaik, punya saya yang terbaik, pokoknya ini impian saya yang paling the best. Jangan, tulis rencanamu di selembar kertas dengan pensil lalu serahkan penghapusnya pada Allah. Sungguh ya Allah, hamba akan ikhtiarkan yang terbaik, tapi jika engkau hapus, maka hamba selalu yakin dengan iman yang kokoh bahwa engkau pasti mengganti dengan yang lebih baik. Jamaah punya anak yang ingin banget sekolah di salah satu universitas ternama di Indonesia, tapi ternyata belum rezekinya. Dengan usaha, ikut les, datangkan guru private, supaya terkejar jumlah bagaimana nanti menjawab soal dan segala macam ujian-ujian universitas itu terjawab dengan baik. Ternyata setelah sekian kita berjuang, Allah belum menyematkan nama anak kita sebagai yang lulus, peserta lulus dari universitas yang dia damba. Ingat selalu jemaah, mungkin anak kita nggak masuk ke universitas itu, tapi Allah punya rencana yang baik. 5 tahun lagi ternyata anak kita membersamai 50 orang karyawan bekerja pada dia. Bisa jadi. Mungkin anak kita hari ini gagal nikah. Setelah ibu punya undangan yang udah disebarluaskan, punya catering yang sudah di DP 75%, punya gedung yang sudah di DP juga bahkan udah dilunasi, dan semua orang tahu Sabtu depan putrinya ibu akan ibu nikahkan bersama laki-laki A, tapi ternyata H-2 laki-laki ini ketahuan berbuat yang tidak baik, batallah pernikahan. Gak usah malu. Sakit Ustadz, tapi muka saya mau taruh di mana? Muka mah tetap di situ jemaah. Gak usah malu. Gak usah bingung. Ma'iyadallahi khair. Ma'iyadallahi khair. Ingat, apa-apa yang dari Allah itu pasti yang terbaik. Ma'indallahi khair. Kalau sudah itu terjadi, itu pasti yang terbaik. Ternyata gagalnya anak kita menikah dengan laki-laki tertentu tersebut, Allah ingin gantikan dengan sosok yang lebih alim, lebih salih, lebih bertanggung jawab, lebih kuat agamanya, lemah lembut kepada pasangannya, siap untuk menggandeng tangannya menua bersama sampai jannah. Selalu ada episode-episode yang seperti itu jamaah. Makanya nikmati hidup ini dengan iman. Menjalaninya tingkatan demi tingkatan. Menikmatinya harus dengan iman. Kacamata iman tuh gak boleh dilepas. Gak boleh seorang hamba bilang begini, ya Allah maksudnya apa sih, kenapa sih kok saya kalau punya rencana kok gak pernah berhasil, kenapa ya Allah? Engkau gak ingin yang melihat hambamu sukses. Gak boleh buruk sangka sama Allah. Ya Allah kenapa sih kok hamba ditipu, kok anak hamba gagal menikah. Kenapa ya Allah kok akhirnya suami hamba bla bla bla. Gak usah berburuk sangka sama Allah, lihat kepada diri sendiri. Orang menikmati hidup itu harus dengan iman. Fama lahum la yu'minun. Kenapa kamu gak beriman? Kamu kan sudah menjalani hidup tingkatan demi tingkatan. Lalu step berikutnya kenapa kamu gak beriman? Bukankah dulu kita pernah jatuh? Bukankah dulu pernah depresi? Bukankah kita dulu pernah gagal? Lalu siapa yang membuat kita bangkit lagi? Allah.
Setelah bangkit itu proses panjang kita gagal lagi. Kenapa kita buruk sangka sama Allah seolah Allah gak mau nolong kita. Padahal dulu Allah selalu nolong kita dan Allah gak pernah ninggalin kita. Kenapa sekarang kita ragu sama Allah sedangkan dulu masalah yang rumit, runyam, ruwet. Seperti benang kusut yang ini solusinya cuma satu, dibakar wes selesai. Dibuang udah selesai. Dulu sekusut-kusutnya hidup kita, Allah nolong kita gak jemaah? Allah nolong. Kenapa sekarang sudah lebih banyak Allah memberikan kekuasaannya di depan mata, hambaku aku tolong kamu ya, ini aku tolong kamu lagi ya, ini aku tolong kamu lagi ya, ini aku tolong kamu terus. Sekarang ketika usia kita di hari ini 2023 kita ngedrop sedikit, kenapa pikirannya langsung golok mana golok? Mau ngapain dek? Motong urat nadi mah, kenapa? Ada apa yang salah? Mental health Ustadz. Hadirin, kenapa hati kita ini kosong? Selalu kalau ketimpa masalah inginnya bunuh diri, selalu kalau ketimpa masalah inginnya suicide. Jawabannya cuma satu, karena di hati ini gak ada Allah. Gak ada Allah jemaah. Pernah ada apakah jemaah pernah dengar ada seseorang hafal Quran 30 juz, mutkin, akhlaknya baik, berilmu, orang ini juga mengamalkan ilmunya, kalau ada masalah terus langsung bunuh diri gitu ada? Gak ada. Tapi kadang siapa yang melakukan itu? Orang yang populer, punya followers banyak, kaya raya, dia dikagumi bahkan di dunia, tapi nggak merasakan ketentraman, ketenangan dalam hidup karena bukan kacamata iman yang dipakai. Sehingga kalau ada masalah sedikit yang difikirkan langsung bunuh, nenggak obat, overdosis, sengaja gantung diri, sengaja ini, sengaja itu. Ada banyak kan contohnya. Ada orang dengan kemasyhuran, popularitas yang dahsyat, tapi ternyata kekayaan yang didambakan banyak orang, tapi ternyata belum juga membuat hidupnya bahagia. Berarti tanda tanyanya apa itu bahagia dan gimana caranya supaya bahagia? Orang suka melihat dan menilai kepada yang jauh. Kata dia bahagia tuh harus kayak si fulan, naiknya kendaraan merek A, jam tangannya merek B, handphonenya merek C, rumahnya tinggalnya di spot ini. Kita sering melihat ke arah sana, tapi sejatinya kebahagiaan itu belum sejauh itu. Kebahagiaan itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Kita bahagia saat mensyukuri apapun yang Allah karuniakan, detik itu juga kita langsung bahagia. Belajar bersyukur, belajar qanaah, belajar bersyukur, belajar sabar. Belajar mensyukuri apa hidup ini jemaah. Keadaan keluarga, kondisi pasangan, atau belum kunjung datangnya pasangan, anak-anak, belajar mensyukuri. Hari ini hadirin yang rumahnya selalu berantakan, kacau balau sebab anaknya selalu berantakin, bersyukurlah. Karena gimana pun ada banyak orang yang sudah punya rumah megah, mewah, tapi hampa gak ada suara anak kecil karena belum dikaruniai. Hadirin yang sudah dikaruniai pasangan, walaupun belum diberi keturunan, bersyukurlah. Karena ada sekian banyak orang sudah sampai usianya usia menikah tapi belum kunjung bertemu dengan jodohnya. Yang belum ketemu jodohnya, bersyukurlah juga. Pokoknya kita mah selalu bisa bersyukur jemaah kalau ngelihat dari angle kacamata iman. Makanya menjalani hidup setapak demi setapak, tobakonan, tobak. Menikmatinya, fama lahum la yu'minun. Menikmatinya dengan kacamata iman. Pernah ada cerita seseorang menaiki sepeda motor, melihat kepada mobil di sebelah kanannya saat dia berhenti di lampu merah. Lalu dia bergumam, betapa enaknya kalau aku punya mobil ya. Mobil tua gak apa-apa, yang penting gak kepanasan dan gak kehujanan.
Lalu orang yang di dalam mobil tua tersebut menengok kepada mobil yang lebih bagus di sebelah kanannya. Lalu dia bergumam, betapa enaknya kalau mobil dia ya, pasti prima. Pasti nggak malu kalau dibawa kondangan. Di dalam mobil itu terdapat pasangan yang lagi berantem jemaah. Dia melihat kepada seorang kakek, nenek berdua menua bersama di atas sepeda kumbangnya. Lalu istri sambil melihat lamat-lamat bergumam, enak ya kalau aku sama suamiku bisa seromantis itu, bisa semesra itu, menua bersama walaupun hanya di atas sepeda kumbangnya. Allah. Hidup selalu kayak gitu jemaah. Kita kira kebahagiaan ada di sini atau di sini atau yang lebih tinggi di sini. Kita kira kebahagiaan itu besok pas motor kita sudah lebih tahunnya muda. Kita kira kebahagiaan itu besok pas kita punya kendaraan roda 4, besok pas punya rumah sekian, spotnya diletaknya di sini. Kita kira kebahagiaan itu besok setelah anak kita wisuda. Ternyata kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu hanya kebahagiaan semu. Kebahagiaan hakiki itu ada ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah. Di detik mana dia bersyukur, detik itu juga dia jadi orang yang paling bahagia. Makanya sabda Nabi riwayat Muslim, laisas, sabda Nabi riwayat Muslim, orang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya. Laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Sabda Nabi, orang kaya bukan orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina, akan tetapi orang yang kaya ghinan nafs adalah orang yang paling kaya jiwanya. Jiwanya kaya. Orang yang sekarang suka berderma itu dari miskinnya memang suka sedekah jemaah. Orang yang sekarang kaya pelit dari miskinnya memang sudah pelit. Kita tuh selalu membawa kebiasaan kita sejak lama. Orang yang dari dulu sudah suka sedekah sampai sudah kaya pun tetap suka sedekah. Orang kaya yang pelit itu memang dari dulunya waktu dia miskin memang sudah pelit. Coba dilihat jemaah. Kita nih membawa kebiasaan kita di tempo dulu. Jangan dikira yang hafal Quran itu, mas hafal Quran? Hafal? Baru hafal Quran barusan? Bukan, dia nggak baru hafal Quran barusan. Dia sudah menghafal sejak SD, SMP, SMA. Terus begitu jemaah. Makanya rumus yang hidup, nikmatilah hidup dengan kacamata iman. Jangan pakai kacamata lain. Terus yang ketiga, syukuri. Nah, cara bersyukur kita apa? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Syukuri hidup dengan perbanyak sujud kepada Allah. Jamaah, jangan minta melulu tentang dunia. Seolah nggak ada habisnya permintaan kita, hanya habis untuk dunia. Udah punya 1 juta, minta 10 juta. Udah punya 10 juta, minta 100 juta. Udah punya 100 juta, minta 1 miliar. Nggak ada habisnya. Mulai sekarang, mintalah agar hati kita tenang, hidup kita nyaman, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita salih salihah. Allah terus membersamai kita, menolong kita, membantu kita pada saat kita sedang rapuh dan lemah-lemahnya. Allah hadirkan hati kita untuk terus seia sekata seirama bersama orang-orang yang salih salihah. Allah kenalkan kita sama orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan yang terus mengingat Allah. Kemana aja selama ini kita meminta jemaah?
Kalau kita melakukan amal solih hanya berharap dapat dunia, maka dengan apa kita pulang kepada Allah nanti? Kosong nanti jemaah. Ya Allah saya sholat, tapi kan kamu sholat supaya dapat uang, itu udah dapat kan? Ya Allah saya sedekah, tapi kan kamu sedekah supaya dibilang dermawan, udah dapat kan? Sematan kata fulanah dermawan, udah dapat kan? Ya udah sekarang nggak dapat apa-apa dong. Nabi makanya bersabda, ada orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji. Tapi semua dilakukan untuk selain Allah. Bahkan ada orang berilmu masuk neraka karena ilmunya hanya untuk membuat mata manusia terpana kepadanya. Dia bersedekah tapi ternyata supaya dianggap dermawan. Dan waqadqil sabda Nabi. Dia udah dapat itu. Dia jihad, tapi ternyata jihadnya hanya untuk sematan namanya yang diabadikan sebagai nama jalan. Jalan apa gitu misalkan. Kenapa berjihad? Ya supaya besok nama saya jadi nama jalan, diabadikan sebagai monumen. Lalu waqadqil, kamu udah dapat kan? Dulu kamu dibilang pahlawan, dulu kamu dibilang ABC, udah dapat kan? Udah. Sekarang kamu gak dapat apa-apa. Ngeri jemaah. Kalau amal soleh yang sekarang kita lakukan cuma untuk dapatkan dunia saja, lantas dengan apa kita berpulang besok? Bawa bekal apa hadirin? Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Syukuri hidup dengan banyak sujud kepada Allah. Kita ini kepalanya kalau nggak dibuat sujud, dongak terus ke atas begini jemaah. Kita ini kalau kepalanya nggak dibuat sujud, dongak terus nanti begini, dagunya dongak ke atas begini terus, makanya sujud. Sujud itu menyerahkan segala yang kita punya, keluh kesah, gelisah, gundah, serahkan sama Allah. Dan orang kalau udah menyerahkan sama Allah, hidupnya terasa ringan. Karena ada cerita yang dulu pernah dibahas. Joko dan Jono. Joko punya koper 50 kg. Jono kopernya 20 kg. Joko dan Jono mau pergi ke Dieng dengan membawa kopernya. Secara kacamata lahiriah, kalau ditanya Joko 50 kilo kopernya, Jono 20 kilo. Lebih berat siapa? Lebih berat Joko. Tapi kisahnya berlanjut. Joko menitipkan kopernya kepada porter. Jono diangkut sendiri. Kira-kira siapa yang lebih ringan? Joko, karena 50 kilo kopernya diserahkan kepada porter. Hidup itu, cara bersyukur yang paling baik itu diserahkan sama Allah, dikembalikan sama Allah. Jemaah punya apa? Coba dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku kembalikan ya Allah, ini semua untukmu, semua padamu, dikembalikan. Tenang tuh jemaah, rezeki kita nggak akan pernah habis kalau kita bersyukur. Karena Nabi pernah bersabda juga, manusia itu hanya akan diwafatkan setelah rezekinya tercukupi dengan sempurna. Jadi kita itu baru wafat kalau rezeki kita nanti tercukupi secara sempurna. Makanya kalau ada teman mendoakan, Mbak mudah-mudahan Allah sempurnakan rezeki jenengan ya Mbak. Berarti sama dengan mendoakan kita supaya cepat. Lah iya. Karena kan kita nggak akan mati sebelum rezekinya sempurna. Ya Allah sempurnakan rezekinya ya Allah. Itu namanya mendoain cepat mati itu. Kalau mau mendoakan semoga rezekinya barokah, berlimpah, itu lain cerita. Bukan semoga rezekinya disempurnakan. Nah kalau itu supaya cepat mati. Tapi kalau mendoakan supaya rezekinya berkah, berlimpah, itu beda lagi. Orang yang bersyukur, orang yang paling bahagia dalam hidup. Jangan nunggu nanti
kalau punya A, punya B, punya C, baru saya bersyukur. Jangan. Bersyukurlah, maka detik pertama engkau bersyukur, engkau sudah bahagia. Tanpa perlu syarat. Tanpa perlu syarat. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an. Coba baca Quran. Coba dengar Quran. Coba indahkan lantunan ayat Al-Quran. Coba ditadaburi Al-Quran. Kita mengkhatamkan kitab banyak ya, tapi membaca ayat-ayatnya kadang lebih sedikit. Kenapa akhir-akhir ini setelah beberapa perjalanan panjang kita mulai tadabbur Quran lebih sering daripada yang sebelumnya? Jawabannya cuma satu. Al-Quran ini hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk manusia ya petunjuk untuk orang yang bertakwa. Apalagi ada statement Quran la raiba fih, dzalikal kitabu la raiba fih. Enggak ada keraguan. Kita banyak mempelajari kitab tapi malah kita melupakan Al-Quran. Dan kecondongan hati kita untuk mempelajari Al-Quran lebih sedikit. Kadang kita belajar, boleh aja sih dari mana aja. Belajar dari podcast boleh, belajar dari tausiah ceramah boleh, belajar dari kitab-kitab para ulama tentu saja boleh banget agar supaya nggak melenceng jauh juga dalam mentadaburi Al-Quran. Tapi kok malah Al-Qurannya kadang suka kita tepikan. Padahal setiap satu ayat Allah balas berlipat-lipat. Berapa kali tadi kita baca? La tarkabunna tabaqan tobak. Jamaah jawab tobak, gitu aja dapat pahala nggak? Dapat pahala. Itu bedanya mempelajari Quran sama hadis. Kalau jamaah melanjutkan hadis innamal a'malu, dapat pahala nggak? Membaca hadis, membacanya ya, tidak ada pahalanya, tapi mempelajarinya ada keistimewaannya. Membacanya tidak. Membaca Al-Quran, walaupun jamaah cuma ngomong toba kok, dapat pahala. Itu istimewanya tadabbur Quran, belajar Quran. Bedanya kan di situ. Quran mukjizat, hadis bukan. Hadis ya warisannya Nabi iya, tapi mukjizatnya ada di Quran. Siapa yang baca Quran, hatinya tiba-tiba dibersihkan sama Allah, disehatkan sama Allah. Karena Al-Quran punya karakter. Jamaah kan kadang minum, ini nih kalau mau bersih nih minum air putih, ini pakai ini, pakai ini, pakai ini ada infus waternya tuh begini. Jamaah, infus ruhiyah kita itu Al-Quran. Makanya kalau orang mau tenang, mau nyaman, syifa, penyembuh itu datang, Quran, syifa'ul lima fis sudur. Allah berfirman, Quran itu penyembuh lima fis sudur, apa-apa yang ada di dalam dada, dalam hati kita. Makanya sering tadabbur Quran, supaya dekat sama Quran. Jadi yang ketiga, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an. Coba dengerin Al-Quran, baca Al-Quran. Sesekali jamaah perlu ruqyah diri sendiri. Gimana bacanya? Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, 5 ayat pertama Al-Baqarah, lalu ayat kursi, lalu 3 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bacain diri sendiri. Lihat dampaknya ke diri. Aduh Ustadz, saya agak bingung, pakai headset, dengarkan ruqyah syar'iyyah Syekh Mansur As-Salimi, dengerin. Tapi nanti kalau kejang-kejang atau gimana-gimana, ajak suaminya. Jamaah kita nih harus punya perisai penjaga. Tadi kan di awal saya ngajak hadirin kalau bisa baca Sayyidul Istighfar ya. Kenapa? Penyakit ain itu kan nyata. Orang yang nonton belum tentu berniat baik. Orang lihat postingan Anda belum tentu punya niat baik. Kadang ada hati yang hasad, kok gini sih? Kenapa dia lebih ini? Kenapa dia lebih itu? Udah jemaah, bentengi dengan zikir pagi petang. Jangan ditinggal zikir pagi petangnya. Zikir pagi petangnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masatu azubika min syarri masalat, dan seterusnya sampai tambahin lagi yang lain kayak Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Baca doa-doa yang lain.
Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. Dan seterusnya. Baca banyak-banyak. Perisai nih. Dari penyakit ain. Dari madarat yang lebih besar. Jadi kalau hari ini kita dapat madarat, ucaplah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sayyidina Umar bin Khattab tuh pernah lagi dapat musibah. Berat, besar. Beliau ngucapnya tenang gini. Alhamdulillah. Yang lain bingung. Sayyidina Umar, kenapa engkau mengucap alhamdulillah atas musibah yang menimpa dirimu? Padahal musibahnya begitu berat dan besar. Jawab beliau simpel. Karena sungguh Allah menimpakan ini lebih ringan dari yang semestinya lebih berat bisa menimpa diriku. Tapi maha baiknya Allah. Qadarullah naik motor, mak kelubak gitu. Dicium aspalnya. Alhamdulillah. Oh ya Allah, tidak sedang nyindir loh ibu. Ya Allah, saya juga gak ngelihat ke arah sana kalau sedang itu. Ibu gak sedang nyindir ya ibu maksudnya. Oh kok ada. Ini ya jamaah, kadang namanya juga berbicara. Itu kadang mungkin boleh jadi pas banget sama seseorang yang lagi dialami. Kayak ya tadi itu mungkin bisa, Ustadz tadi nyindir saya ya, anak saya gagal nikah Ustadz. Padahal kan kita maksudnya lagi memberi contoh yang deket aja sama kita, yang deket gitu. Kalaupun ada kesamaan tempat, nama, dan cerita itu hanya fiktif belaka. Itu mah yang di sinetron ya jemaah. Enggak. Terus balik lagi ke tadi ya. Boleh jadi kalau kita kacamatanya kacamata iman, lalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Boleh jadi ada musibah yang lebih berat, besar akan menimpa diri kita. Tapi Allah kasih yang ringan. Masih diberi nyawa, alhamdulillah. Itu kesempatan yang mewah loh jemaah. Masih diberi, alhamdulillah ya Allah, masih dikasih hidup. Itu udah kesempatan yang mewah. Makanya jemaah 3. Jalani, nikmati, syukuri. Jalani tingkatan demi tingkatan. Jangan mau instan, nikmati aja. Udah berproses aja. Yang kedua, nikmati. Nikmatilah hidup dengan kacamata iman. Terus yang ketiga, syukuri. Syukuri segala kebaikan yang Allah berikan dengan perbanyak sujud pada Allah. Karena ciri-ciri orang kufur itu, wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Gak mau sujud. Kepalanya dongak terus begini. Dia gak mau sujud. Tapi orang beriman sujud sama Allah. Barakallahu fikum. Jamaah ini udah jam 9 lebih 2 menit. Tapi rasanya kayak saya baru ngomong 10 menit. Biasanya itu energi jamaah nyatet itu. Terus nyatet. Semangatnya jamaah itu terserap sama pembicara jamaah. Jadi seolah berbicara lama tapi rasanya sebentar. Tapi kalau energi jamaahnya itu bagaimana, vibes-nya itu agak lumayan berbeda. Itu kadang kita ngomong udah seolah-olah lama tapi padahal baru 5 menit. Kok baru 5 menit sih? Kayaknya udah ngomong lama banget. Karena energinya berbeda. Ini energi-energi ahli syurga, Masya Allah. Memang luar biasa. Semoga jamaah istiqomah terus sampai wafat husnul khatimah. Bagi jamaah di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau mendapatkan konten eksklusif tentang potongan video pendek ceramah kami yang bisa jadi story WA atau info live streaming kami, info kajian kami saat kami mungkin keluar kota, gratis, sahabat bisa akses itu dengan cara tap link di bio. Sebut nama, asal kota, asal negara. Ada grup sahabat UIR yang jamaah bisa bersamai di sana. Mudah-mudahan kita belajar jadi lebih baik. Atau kalau jamaah hadir ada yang mau bergabung, mendapatkan konten dan segala macam dari kami gratis. Jamaah save nomor WA kami 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab diperkenankan. Silakan hadirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ini pertanyaan ketujuh. Ketujuh, saya bertanya 7 kali ini udah ini. Langsung aja. Yang ingin saya tanyakan begini, kan ujian demi ujian atau musibah yang kita alami itu kadang kita mikirnya, ya Allah ini ujian dari Allah atau azab dari Allah karena dosa kita gitu kan. Lah itu bedanya azab karena dosa kita atau musibah untuk meningkatkan iman atau ujian itu bedanya apa? Azab itu apa, musibah itu apa? Karena kan kita mikirnya jangan-jangan ini azab nih yang kita alami nih atau ujian nih biar iman kita naik gitu. Lah itu apa bedanya azab karena dosa atau musibah itu bedanya apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian yang Allah berikan, semoga Allah memuliakan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Ujian yang Allah berikan itu sifatnya dua, satu penguat, dua pengingat. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Penguat itu adalah yang meninggikan derajat, menghapus dosa. Biasanya ujian itu datang setelah kita beramal salih. Anda pulang umroh, kok tiba-tiba tokonya kebakar. Anda pulang umroh lah kok tiba-tiba ada goncangan. Atau mungkin Anda habis bakti sama orang tua, habis mudik, kok kita dapat ujian begini ya. Kita kan habis bakti sama orang tua, maka itu penguat, peninggi derajat. Penguat itu sifatnya dua, peninggi derajat dan satu lagi penggugur dosa. Kapan ujian itu sifatnya adalah teguran? Adalah saat sebelum itu yang kita lakukan maksiat sama Allah, itu teguran. Contoh, habis balik dari klub malam tiba-tiba nyerempet apa, kecelakaan. Habis dia bergunjing, bergosip, bergibah, lalu dia bagaimana. Lalu saat dia habis bermaksiat kepada Allah, nah itu teguran yang langsung datang seketika pada seorang itu agar dia kembali kepada Allah. Jadi sifat ujian yang datang itu nanti dilihat. Kapan dia penguat? Saat dia beramal salih. Kapan pengingat atau teguran? Saat dia sebelumnya bermaksiat kepada Allah. Jadi hadirin, insya Allah nanti kita yang bisa membaca daya analisa itu. Sebagaimana para ulama itu sering mengingatkan gitu. Dan saya ngasih tahu jemaah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah kalau jemaah maksiat langsung ditegur cepat sama Allah. Detik itu juga atau pekan itu atau bulan itu malah bagus. Anda habis maksiat nih, wah pekan itu langsung dapat sesuatu yang sangat gak enak. Bulan itu atau mungkin di tahun yang sama itu malah lebih bagus. Tanda Allah sayang sama seorang hamba itu Allah segerakan balasannya di dunia agar supaya di akhirat gak ada balasannya bagi dia karena sudah terbayar di dunia. Maka nanti kita lihat-lihat diri kita jemaah. Insya Allah kalau jamaah ini adalah penguat ya, bukan ujian, bukan teguran, tapi penguat yang meninggikan derajat, menggugurkan dosa-dosanya jamaah insya Allah. Barakallahu fikum. Begitu hadirin jawabannya, barakallah. Pertanyaan lain silakan. Ada? Boleh hadirin. Boleh? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah di sini selalu dalam naungan rahmat Allah. Begini Ustadz, yang saya tanyakan di luar materi, bagaimana baiknya jika sholat berjamaah dengan suami di sebelah kiri, kanan atau di belakang, dan jaraknya berapa meter? Yang kedua, jika setelah sholat bersalaman dengan suami, kalau kita mau melanjutkan tadarus Quran, kira-kira batal enggak atau harus kita berwudu lagi? Sekian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya seorang suami dan istri adalah depan dengan belakang. Sholatnya suami dan istri depan dengan belakang.
Adapun tentang bagaimana kalau setelah sholat salaman dengan suami, apakah mau sholat sunnah lagi, berwudu lagi atau tidak, berbeda pandangan fikih di antara para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lebih berhati-hati, maka suami istri membatalkan wudunya, maka dia nanti wudu kembali. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan para ulama yang lain mengatakan tidak membatalkan berdasarkan ayat Al-Quran. Aula mastumun nisa, melamas nisa atau melamas perempuannya, maksudnya adalah sampai seorang laki-laki biologis dengan istrinya atau ada urusan ranjang dengan istrinya, baru itu membatalkan wudunya. Ala kulli hal, rumus kita selalu sama. Fikih itu luas, punyailah hati yang lebih luas dari perbedaan masalah fikih. Jamaah mau pilih pendapat yang Al-Imam Syafi'i silahkan. Jamaah mau pilih pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas juga diperkenankan atau silahkan. Kurang lebih begitu jawabannya, barakallahu fikum. Amin, barakallah. Pertanyaan terakhir, ada jamaah? Mikrofonnya boleh diantar. Pertanyaan terakhir ada? Oh jauh di belakang, boleh hantar mikrofonnya, maaf hadirin. Silakan hadirin, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ya Ustadz. Ini saya langsung aja ada 2 pertanyaan. Mungkin ini di luar tema. Ini agak cerita. Jadi si A punya utang dengan si B. Di saat Idul Fitri itu kemarin itu dalam acara halal bihalal, si A itu minta maaf sama si B, tapi si B tidak mau memaafkan karena si A itu masih hutang. Nah itu hukumnya gimana? Terus yang kedua, dalam acara pembagian sembako untuk jamaah kemarin itu kita beli barang-barangnya itu di toko yang non Islam karena di situ itu harganya lebih murah, terus stoknya lebih banyak dan kebetulan suaminya baru di PHK gitu. Jadi kita ya membantu gitu, tapi dia non Islam, itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kalau si A berhutang sama si B, lalu si A minta maaf, si B belum memaafkan karena masih ada hutangnya? Jawabannya, hutangnya harus segera dilunasi. Jangan, aku udah dimaafin lo ya, berarti hutangku lunas lo ya. Enggak. Imam Nawawi rahimahullah punya bab tentang taubat. Taubat seorang hamba itu kalau sangkut pautnya kepada sesama manusia, wajib minta maaf kepada manusia, wajib mengembalikan hak-haknya manusia dulu, baru taubatnya diterima sama Allah. Kalau urusannya sama Allah, langsung sama Allah. Tapi kalau sama manusia, balikin dulu haknya dia. Haknya dia adalah hutangnya yang kita pernah pinjam, ayo segera dibayar. Maka kalau beliau mengatakan, aduh tiada maaf bagimu, karena memang ada hutang yang belum terselesaikan, ya wajar. Maka jawabannya harus diselesaikan hutangnya. Tapi memaafkan ini juga buat kita yang mungkin punya utang sama orang utang sama kita. Maafkan silahkan, tapi boleh bagi kita untuk merasa udahlah lunas aja atau harus diganti. Harus ada jemaah. Dan ternyata itu semua memang jadi perhatian buat kita tentang hutang piutang. Apalagi Nabi bersabda, seseorang tidak akan pernah diizinkan masuk surga hatta yuqda anhu, sampai hutangnya lunasi. Begitu hadirin barakallahu fikum. Yang kedua, bagaimana tentang belanja di toko non muslim? Secara muamalah duniawiyah, muamalah dengan non muslim diperkenankan. Ini secara muamalah. Tapi ada tapinya dulu. Kalau masih ada saudara muslim, lebih baik belanja kepada saudara muslim. Tapi yang satu itu tuh lebih murah. Lah, saudara sama muslim lebih mahal. Itulah PR kita bareng-bareng. Gimana caranya kita jadi market leader di bidangnya masing-masing supaya bisa memberikan produk harga yang kompetitif. Kenapa orang larinya kepada sebelah
Yang muslim karena mahal-mahal. Padahal produknya sama, kualitasnya sama. Makanya ini harus jamaah juga jangan jadi yang antipati kepada kemakmuran, kekayaan. Jangan. Muslim harus kaya, muslim harus makmur, muslim harus sejahtera, muslim harus memegang market supaya agar itu bisa menampilkan harga yang kompetitif. Kan kalau kita tahu di tangan orang yang beriman, kan begitu ya sabda Nabi, sungguh harta yang baik akan lebih baik jika di tangan yang baik. Atau dalam bahasa hadisnya itu, ni'mal mal biyadi abdis sholih au kama qol, kurang lebih bahasanya begitu. Sebaik-baik harta itu ada di tangan orang salih. Di tangan yang salih, harta menjelma menjadi masjid, pondok pesantren, fasilitas kebaikan, memfasilitasi segala kebaikan, kebermanfaatan, amal salih. Coba jamaah, kalau misalnya, alhamdulillah pemilik Elena Mbak Novi Mas Maula, beliau memfasilitasi kebaikan. Coba kalau pemilik Elena misalkan non muslim, apakah jamaah bisa ngaji di sini? Ya jelas, pasti nggak bisa. Itu salah satu privilege muslim harus kaya. Karena kalau jamaah nanti baca, judul kitabnya adalah kitab Ashabur Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah. Di antara sahabat Nabi itu banyak miliarder, banyak triliuner. Triliunernya ada 3 orang, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ini triliuner. Miliardernya ada Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, ini miliarder-miliarder. Walaupun banyak juga sebagian besar ada yang cukup rumah, cukup kefinansialannya atau finansialnya itu dalam kategori cukup tuh banyak. Seperti Bilal bin Rabah, Sayyidina Abu Hurairah, itu kategori cukup. Tapi ini pentingnya, maka jangan habis ngaji udahlah akhirat aja, udah anti kekayaan. Jangan juga. Boleh kok muslim kaya, tapi kan dipakai apa? Mobil bagus Ustadz, silahkan kalau memang mampu. Pakai tapi parkirnya di sini ngaji. Jangan mobil bagus parkirnya Amplas, Artos, Mall Purwokerto apa namanya? Iya gitu, mall gitu. Kapan ya Allah dipakai nih mobil sekali aja untuk ke masjid ketika menghantarkan dia pulang ke pangkuan Allah untuk disolatkan. Ayo parkir yang benar di tempat yang baik. Semoga itu jadi jariah buat kita semuanya. Terima kasih banyak ya jamaah sudah meluangkan waktu, meluangkan harta. Ada yang naik hijet, ada yang naik angkot, ada yang kendaraannya dengan bensinnya. Semoga setiap putaran roda yang diniatkan ikhlas karena Allah, Allah ganti dengan surga firdaus tanpa hisab. Mohon doanya untuk satu sama lain kita semua ya jamaah. Tolong doakan kami sekeluarga supaya istiqomah. Kami pun juga mendoakan jamaah. Jamaah juga mendoakan sesama kanan kirinya dan doakan juga kaum muslimin. Saling doain supaya terhindar dari penyakit ain, dari hal-hal yang gak baik. Itu semua kita saling doa mendoakan. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Bagi jamaah yang mau membersamai pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2-nya, jamaah bisa langsung berikan kepada kami atau langsung transfer. Caranya tap link di bio ya sahabat, itu pun juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, dapat konten video-video pendek dakwah kami, jadwal-jadwal dakwah kami, teman-teman juga bisa tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negaranya. Gratis. Barakallahu fikum, sehat selalu sahabat, barakallah. Yus, kalau